Pak siapa Pak? DRS Arukat Jaswadi, Bisa ya dijelaskan Pak tentang Ketua Gerakan Rakyat Anti Komunis. Ketua gerak. Oh, ketua gerak. Iya, Ketua Gerakan Rakyat Anti Komunis. Gerakan Rakyat Anti Komunis. Iya, betul. Bisa jelaskan Pak kegiatan pada Nonton bareng ini Pak. barang ini? Sebenarnya nobar ini hampir tiap tahun sudah kami selenggarakan. Tapi waktu itu bukan atas nama gerak. Saya gunakan lembaga yang namanya Center for Indonesian Community Studies, CICS, atau Pusat Kajian Komunitas Indonesia. Kenapa kami harus melakukan itu? Saya melihat fenomena bahwa sengaja ada pihak tertentu akan membelokkan sejarah yang sebenarnya. Ini membahayakan bagi masa depan generasi muda karena dia tidak tahu sejarah sebenarnya. Ketika tahun 65 saya sudah di SMA. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa pada saat itu PKI memang melakukan gladiresik, teskes yang mereka lakukan diantaranya adalah aksi sepihak. Iya. Aksi sepihak, tanah-tanah miliknya pesantren diduduki, tanah-tanah milik negara Ngadirejo Kediri diduduki, tanah-tanah di Bandar Metsi diduduki, bahkan Ledar Sujono dipacul kepalanya oleh BTI karena menghalangi gitu. Dari Santani Indonesia. Ya, oleh BTI, betul. Itu salah satu gladiresik. Yang lain adalah dia akan membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah angkatan yang kelima di luar TNI, Polri, ya, di luar TNI, di luar Polri. Jadi warga sipil yang dipersenjatai Ya, itu. BT itu adalah BTI dan BTI dan Sepsi. Iya. BTI dan Sepsi itu dipersenjatai sebagai angkatan kelima. Yang menolak keras adalah jenderal-jenderal yang dibunuh. Yang menolak keras. Posisi Pak Harto ketika itu adalah Panglima Kostrat. Dia tidak punya anak buah, tidak punya senjata. Jadi tidak dijadikan target oleh PKI. Tidak dijadikan target oleh PKI. Ini yang ada. Nah, ketika itu langsung setelah pembantaian membubarkan kabinet, ya kabinet dibubarkan, itu artinya kudeta. Persoalannya adalah sekarang mereka berusaha untuk comeback, untuk bangkit kembali. Apa yang mereka lakukan? Tanggal 28 September tahun 65, CCPKI mengeluarkan instruksi kepada CDBPKI apabila di suatu daerah tiba-tiba PKI mengalami kekalahan, maka senjata yang dibantu oleh RRT Cong dibuang. Satu. Dan yang kedua, pura-pura kalah, menyerah. Pura-pura kalah dan menyerah, dan bila perlu tanda tangan darah. Ini itu Hamin 2 sebelum pemberontakan. Nah, setelah pemberontakan, masyarakat dan ABRI mengambil langkah-langkah perlawanan. Orang PKI tidak tinggal diam. Sepulang dari Pulau Buru, zamannya Habibie, zamannya Habibie, setiba dari Pulau Buru, Taufik Kemas mengadakan temu raya tapel-napel se-Indonesia yang dihadiri 700 orang. Di situ dia menuntut kepada pemerintah agar PKI dinyatakan sebagai korban dan harus mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi itu. PKI tidak pernah berhenti. Semua cara mereka tempuh. Di antaranya jalur politik apa? Sidang umum MPR tahun 2003, di mana waktu itu ketua fraksi PDI Permadi SH yang menuntut TAP MPRS 25 dicabut. Dan kami tidak diam.
kami melakukan perlawanan. Akhirnya MPR tidak jadi. Iya. Itu cara politik, cara hukum apa? Dia menuntut agar dilakukan persidangan yang namanya gugatan class action. Diwakili siapa? Diwakili Pak Korba Sulami itu mantan ketua Gerwani, diwakili oleh LPKP 65 Bejo Untung yang sampai saat ini terus menuntut agar PKI dinyatakan korban. Wallah, Masya Allah. Ternyata Komnas HAM itu mengeluarkan surat untuk orang PKI sebagai korban. Dan dia mendapatkan ganti rugi. Sudah berjalan. 3.000 orang PKI mendapatkan ini. Gagal jalur hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Non hukum. Apa non hukum? Non hukum adalah KKR. Era Megawati dibuat undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di situ PKI posisinya sama dengan yang lain, duduk sama dengan tinggi sama dengan. Berarti dia menuntut pengakuan dia adalah partai yang dikorbankan. Ini. Yang kecolongan satu apa? Yang kecolongan adalah Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60 huruf G. Pasal 60 huruf G oleh PKI yang menggunakan baju LPR KRUB, LPKP 65, menggunakan baju korban dia itu. Nah, itu. Dia menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Menuntut apa? Supaya pasal 60 G yang menyatakan anggota MPR dan DPR itu dari PKI itu dihapus dan berhasil dia. Tapi kami pun berhasil membatalkan undang-undang KKR itu. Ya kami ini yang datang ke mahkamah 2 kali. Saya ke MK untuk melakukan gugatan itu. Berhasil. Tapi yang kalah ya ini kita. Nah, karena itu maka orang PKI